Sebagai Ibu pada waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatik kullama zakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas sholihin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang terus-menerus melimpah curahkan karunia dan juga rahmatnya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita hadir berkumpul di rumah Allah dan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Ibu-ibu yang berbahagia, malam hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk mentadaburi salah satu kisah di dalam Al-Quran, kisah di surah Al-Kahfi. Kalau di pertemuan kita sebelum-sebelumnya kita sudah mengkaji ataupun mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Di akhir surat Al-Kahfi masih ada satu kisah lagi, yaitu kisah tentang Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Pernah mendengar nama Raja Dzulqarnain Ibu? Sudah tahu ceritanya? Alhamdulillah kalau belum tahu. Kalau sudah tahu gak jadi saya. Baik. Jadi nanti kisah Raja Dzulqarnain bisa Ibu baca di surat Al-Kahfi mulai ayat ke-83. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Raja Dzulqarnain. Mereka di sini siapa? Antara orang-orang Yahudi atau orang-orang Quraisy. Jadi ceritanya orang Quraisy itu datang ke Madinah. Ini ketika Nabi masih di Mekah. Orang Quraisy datang ke Madinah, ketemu orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Quraisy ini cerita, "Hei orang Yahudi, di negeri kami itu ada seorang laki-laki namanya Muhammad, dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Menurutmu bagaimana? Benar atau tidak?"
Lalu kata orang Yahudi, gampang. Kalau pengen tahu dia ini benar nabi atau hanya ngaku-ngaku sebagai nabi, ujilah dia, tanyai dia dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini yang tahu jawabannya hanya seorang nabi. Nah, kalau nanti setelah kalian tanya kok dia bisa menjawab, ya berarti nabi. Tapi kalau nggak bisa jawab berarti hanya ngaku-ngaku sebagai nabi. 1, tanyalah tentang para pemuda yang hilang dari negerinya, yang meninggalkan negerinya terus bersembunyi di dalam gua. Berarti tentang siapa? Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya tentang ruh. Ruh itu apa? Yang ketiga, tanyakan tentang seorang raja yang sudah berkeliling dari ujung barat ke ujung timur dari muka bumi. Tanyakan pada dia cerita tentang orang itu bagaimana. Akhirnya orang Quraisy setelah kembali ke Mekah, mereka datang pada Nabi Muhammad. Muhammad, kami punya 3 pertanyaan. 1, ceritakan pada kami tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, apa itu ruh? Yang ketiga, ceritakan kepada kami tentang laki-laki yang sudah berjalan sampai ujung barat dan ujung timur. Lalu Nabi menjawab apa? Sa'ukhbirukum anha ghadan. Ku kasih tahu jawabannya pada kalian besok. Nah, Nabi lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Karena biasanya gini Bu, Nabi itu kalau dapat permasalahan, dapat pertanyaan dari umatnya, hari berikutnya Jibril mesti datang untuk memberikan jawaban, memberikan solusi. Tapi karena saat itu Nabi mengatakan ku jawab besok dan lupa mengucapkan insya Allah, akhirnya hari esok malah Jibril tidak datang, lusa tidak datang, hari berikutnya tidak datang sampai belasan hari, sampai mungkin 18 atau 21 hari. Gara-gara apa? Lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya setelah sekian belas hari pertanyaan orang-orang, ada penjelasan tentang ruh dan ada cerita tentang Raja Dzulqarnain. Tapi di situ juga ada teguran Allah untuk Nabi Muhammad. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan besok aku akan begini, akan begitu, kecuali kamu mengembalikan kehendak kepada Allah. Artinya dengan mengucapkan insya Allah. Baik. Nah, maka Qul, katakan Muhammad, sa'atlu alaikum min dzikra. Aku akan membacakan kepada kalian sebagian cerita dari siapa? Raja Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain itu nama asli atau bukan itu? Dzulqarnain atau Zulkarnain. Dzulqarnain. Dzulqarnain itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Iskandar. Iskandar Felix. Kalau orang barat menyebutnya apa? Iskandar itu kan bahasa kita, bahasa Arabnya. Alexander. The Great. Alexander apa? The Great. Ini Alexander yang besar. Karena nanti di masa itu ada 2 Alexander. Zaman dulu ada 2 Alexander. Ada Alexander yang besar, ada Alexander yang kecil. Yang kecil ini bukan berarti tubuhnya, bukan ya. Nah, Alexander yang satunya itu muridnya Aristoteles. Jadi orang kafir, ya orang kafir. Sementara yang kita ceritakan ini adalah orang muslim. Raja yang pernah menaklukkan dunia itu 2. Satu Raja Sulaiman, yang kedua Raja ini Dzulqarnain. Nama aslinya adalah apa? Alexander. Oh, Alexander, jangan Alexander lah. Iskandar. Iskandar aja. Kita pakai bahasa kita saja, jangan bahasa barat. Iskandar Felix. Lalu kenapa kok Raja Iskandar ini diberi julukan
Dzulqarnain. Secara bahasa Dzulqarnain itu artinya apa? Dzu artinya yang memiliki. Al-Qarnain itu bentuk ganda dari kata qarnun. Qarnun itu apa ini? Apa ini? Tarik sini Bu. Tanduk. Kalau satu tanduk itu qarnun. Kalau dua tanduk qarnain. Maka Dzulqarnain secara bahasa artinya apa? Yang memiliki dua tanduk. Jadi raja yang memiliki dua tanduk. Maknanya bagaimana? Kenapa kok raja ini dijuluki yang memiliki dua tanduk? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa raja ini karena dia orang Islam, dia berdakwah. Ketika berdakwah ditentang oleh rakyatnya, oleh kaumnya, rakyatnya marah, kemudian kepala sebelah kanannya dipukul sampai membekas. Ada bekas. Terus berdakwah lagi, rakyatnya marah lagi, dipukul kepala bagian kiri, ada bekasnya. Dua bekas itu seumpama atau seperti apa? Tanduk. Maka dipanggil Dzulqarnain. Ada yang berpendapat. Ada yang berpendapat kenapa raja ini dijuluki Dzulqarnain? Alasan yang kedua, katanya karena raja ini pernah sampai di ujung barat dari bumi tempat tenggelamnya matahari, dan sampai di ujung timur tempat terbitnya matahari. Dan dua tempat itu sering disebut dengan dua tanduk setan. Dua tanduk. Nah, karena sudah sampai ujung barat sama ujung timur, maka dipanggil Dzulqarnain. Ada yang berpendapat demikian. Nah, tapi ada yang menarik. Yang menarik itu pendapatnya Imam As-Suyuti. Imam Suyuti itu siapa? Imam Suyuti itu ya imam besar, seorang ulama besar yang ngarang tafsir Jalalain. Nah, jadi kalau buka kitab tafsir yang paling ringkas itu kan tafsir apa? Jalalain. Itu salah satu pengarangnya Imam Suyuti. Nah, beliau punya pendapat kenapa raja ini dipanggil Dzulqarnain atau disebut Dzulqarnain. Karena memang raja ini betul-betul memiliki dua tanduk. Jadi di kepalanya tumbuh seperti kuku. Ya kuku ya tanduk lah ya, dua. Nah, untuk menutupi tanduknya ini, sang raja selalu memakai surban imamah. Maka beliau, kata Imam Suyuti, manusia yang pertama kali memakai surban itu adalah Raja Dzulqarnain. Walaupun nanti Nabi Muhammad juga pakai surban, para sahabat yang pakai surban, dan itu diikuti oleh ulama-ulama ataupun umat Nabi Muhammad sampai sekarang. Tapi kata beliau, manusia yang pertama kali pakai surban itu adalah Raja Dzulqarnain. Bukan karena apa-apa, hanya karena pengen apa? Nutupi supaya tanduknya tidak kelihatan. Dan nggak ada yang tahu. Bahkan keluarganya aja nggak tahu. Sampai suatu hari, ketika raja ini pergi bersama juru tulis atau sekretaris lah ya, kalau sekarang apa? Ajudannya atau sekretaris pribadinya. Lah, beliau ini masuk ke kamar mandi, diikuti oleh ajudannya, ngikuti dari belakang. Iya. Nah, ketika mau masuk kamar mandi, ngelepas apa? Surban. Ajudannya tahu, loh, raja ini kaget. Wah, akhirnya juru tulisnya ini diancam oleh raja. Ini yang tahu cuma kamu saja. Kalau sampai bocor, ku bunuh kamu. Diancam oleh raja. Jangan sampai berita ini ataupun informasi mengenai keadaanku ini tersebar. Akhirnya ajudannya kan ketakutan. Kok ada manusia punya apa? Ketakutan. Akhirnya dia lari ke tengah padang pasir. Kemudian menelungkupkan wajahnya ke pasir sambil mengatakan inna lil maliki qarnain. Inna lil maliki qarnain. Sesungguhnya rajaku punya dua tanduk. Rajaku punya dua tanduk. Itu di tengah padang pasir sendirian. Dia ngomongnya pas wajahnya telungkup ke pasir. Nah, ternyata apa?
Allah punya kehendak lain. Ya, dari bekas wajah si ajudan ini, Allah tumbuhkan 2 bambu kecil. Nah, dari situ ada tumbuh apa? 2 bambu, 2 batang bambu. Nah, lalu suatu ketika ada penggembala lewat tempat itu, melihat ada bambu, bambu itu ditebang. Lalu bambu itu dijadikan seruling. Dari bambu itu dijadikan apa? Seruling. Nah, ternyata setelah serulingnya jadi, begitu ditiup, yang keluar itu bukan seperti seruling pada umumnya. Tapi keluar suara apa? Seperti yang dikatakan oleh si ajudan tadi. Innalil maliki qarnain. Innalil maliki apa? Qarnain. Akhirnya suara itu kan tersebar kemana? Mana? Sehingga orang-orang pada tahu kalau rajanya punya 2. Maka dia dipanggil Dzulqarnain. Nah, itu pendapat. Itu pendapatnya siapa? Imam Suyuti. Boleh percaya, boleh tidak, silakan ya. Yang jelas itu pendapat saja. Lah mungkin atau tidak ya, bagi Allah mungkin saja, kan gampang kan. Allah mau menciptakan hambanya manusia dalam bentuk apapun itu mudah bagi Allah. Ada orang dikasih jari 6, bisa nggak sama Allah? Bisa. Dikasih tanduk, bisa. Dikasih telinga lebar, bisa. Itu mudah bagi Allah. Jadi ya kita nggak boleh mengingkari. Itu hanya pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy'ari. Nah itu ya, jadi raja ini karena memang memiliki 2 tanduk, akhirnya dijuluki Raja Dzulqarnain. Nah, raja ini Bu adalah raja yang betul-betul diberikan kekuasaan oleh Allah. Bahkan dijelaskan bahwa Raja Dzulqarnain ini bisa mengendalikan angin. Ya, jadi angin ini ditundukkan untuk Raja Dzulqarnain, sehingga beliau bisa bepergian kemanapun dan tidak perlu memakan waktu yang lama, sehingga beliau nanti bisa berjalan sampai di ujung barat. Ibarat nanti ayatnya gini, inna makanna lahu fil ardi, kami berikan dia tamkin, kedudukan di bumi, wa atainahu min kulli syai'in sabab, dan kami berikan berbagai sebab untuk mewujudkan apapun yang dia inginkan. Jadi gambarnya gini, apapun yang dimaui oleh Raja Dzulqarnain, sebab-sebabnya sudah diberikan oleh Allah. Misalnya gini, beliau pengen sukses, sebab kesuksesan sudah dikasih oleh Allah. Pengen berjalan sampai di ujung barat, berbagai fasilitas dan sebab sudah dikasih oleh Allah. Kemudian fa'at ba'asa baba, sebab sudah dikasih, fasilitas sudah ada, Raja Dzulqarnain pun memaksimalkan sebab itu, menggunakan fasilitas itu. Nah dari sini diambil pelajaran ini. Ketika seseorang itu sukses atau berhasil, itu sebenarnya kombinasi dari 2 hal. Satu, karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ikhtiar yang dilakukan oleh dia. Paham ya? Jadi kalau ibu pengen sukses, sukses itu berarti apa? Satu, kehendak Allah. Yang kedua, ikhtiar. Dan dua-duanya nggak boleh ditinggalkan itu. Ibu kalau hanya bergantung pada kehendak Allah, nggak ikhtiar, nggak akan dapat. Tapi kalau ikhtiar saja, nggak percaya kehendak Allah, nanti kufur ibu. Ya, kufur. Ya, artinya gini, ibu bisa mencapai apapun, ibu boleh punya cita-cita apapun, boleh berkehendak pengen apapun. Tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa ketika kita punya kehendak, punya keinginan, maka Allah pun juga punya kehendak atau keinginan. Ketika keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah, maka tercapailah. Allah, misalnya ibu pengen dagang untung 10 juta setahun misalnya. Dan Allah juga ternyata kehendaknya sama. Allah menghendaki ibu untung 10 juta. Maka akhir tahun pasti ibu untung 10 juta. Kenapa? Keinginan ibu sejalan dengan keinginan Allah. Tapi ketika keinginan kita tidak sejalan dengan keinginan Allah, maka yang pasti terjadi adalah keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen untung 10 juta,
Allah pengennya untung ibu Allah pengennya ibu untung 100 juta. Nanti akhir tahun untung berapa? Pasti 100 juta. Itu. Loh, enaknya orang itu kalau dia memaksimalkan ikhtiar kemudian bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen untung 10 juta ternyata rugi, berarti apa? Allah berkehendak lain. Itu cara pandangnya kan simple. Ya, ibu pengen untung 10 juta, ternyata untung 100 juta, berarti apa? Ya, ternyata Allah punya kehendak lain. Tapi kan ibu senang kalau gitu kan? Targetnya cuma untung 10 juta. Ternyata untung 100 juta. Oh, Allah punya kehendak lain gitu ya. Tapi kita senang di luar ekspektasi. Kita pengen untung 10 juta malah rugi 10 juta. Ya Allah punya kehendak dan ibu sedih. Ya harus seperti itu, ya harus seperti itu. Nah, Raja Dzulqarnain itu sudah ditetapkan oleh Allah, dikasih kemudahan, tapi bukan berarti beliau tidak berbuat apa-apa. Nah, beliau pun berikhtiar semaksimal mungkin. Akhirnya Raja Dzulqarnain ini melakukan 3 perjalanan. Diceritakan di surat Al-Kahf ini, beliau melakukan 3 perjalanan. Perjalanan pertama kemana? Ke arah barat. Hatta idza balagha maghribasy syamsi. Sampai Dzulqarnain itu tiba di maghribasy syamsi, tempat terbitnya tempat tenggelamnya matahari. Sekarang pertanyaannya, matahari itu tenggelam di mana? Baratnya mana? Ada nggak tempat yang menjadi atau daerah yang menjadi tempat tenggelamnya matahari? Matahari tenggelamnya di bumi atau di mana? Di bumi. Ada nggak? Begini, matahari dengan bumi itu besar mana? Matahari. Mungkin nggak matahari yang lebih besar tenggelam di bumi? Kalau akal kita kan nggak mungkin kan? Berarti maksudnya tempat tenggelamnya matahari itu apa? Ini bukan yang hakiki, bukan yang sebenarnya. Jadi kan nggak mungkin matahari kok tenggelam di bumi, itu kan nggak mungkin. Menurut ilmu pengetahuan, menurut akal kita nggak mungkin. Kalau menurut kehendak Allah ya mungkin ya. Tapi yang dimaksud tempat tenggelamnya matahari ini adalah dalam pandangannya Raja Dzulqarnain. Jadi beliau tiba di satu tempat, di hadapannya sudah samudra. Ya, sehingga beliau tidak bisa lagi lewat. Ketika beliau berdiri di situ, melihat matahari tenggelam seakan-akan itu tempat tenggelamnya matahari. Itu bukan hakikatnya. Jadi tempat tenggelam matahari ini dalam pandangannya siapa? Raja Dzulqarnain. Bukan hakikat yang sesungguhnya. Ya anggap saja itu tempat yang paling barat. Lah di situ Raja Dzulqarnain mendapati ada satu kaum. Ya, ada satu kaum. Kaum ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Raja Dzulqarnain adalah raja yang adil, raja yang bijaksana, dan beliau berdakwah, ya tugasnya berdakwah di atas muka bumi ini. Maka yang dilakukan Raja Dzulqarnain adalah mendakwai kaum tersebut. Dan Raja Dzulqarnain dikasih pilihan oleh Allah. Imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Dzulqarnain, kalau kamu sudah mendakwai mereka, siapa yang beriman maka ya mereka saudaramu. Tapi siapa yang menolak, kamu boleh membunuh mereka atau boleh kamu berbuat baik kepada mereka. Maksudnya apa? Kan ada kaum yang kufur kepada Allah. Raja Dzulqarnain datang akan mendakwai mereka. Yang beriman maka selamat, menjadi saudaranya Dzulqarnain. Tapi kalau yang kufur, Allah ngasih 2 pilihan. Boleh kamu bunuh atau tattakhidha fihim husna. Boleh kamu perlakukan dengan baik. Maksudnya apa? Kamu jadikan sebagai tahanan. Jadi tawanan itu bagus atau tidak? Daripada dibunuh kan gitu, maksudnya gitu ya. Jadi dikasih pilihan, dibunuh boleh, ditawan juga boleh. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar itu ada yang dibunuh 2 orang, ada yang dibebaskan tanpa
syarat, ada yang dibebaskan dengan tebusan, ada yang dibebaskan dengan jasa mereka setelah ngajari anak-anak kaum muslimin baca dan tulis. Nah, Dzulqarnain juga begitu. Yang beriman jadi saudaramu, yang kufur boleh kamu bunuh, boleh kamu tahan, gitu ya. Akhirnya kata Dzulqarnain, ya sudah, nanti siapapun yang beriman kita akan berbuat baik pada dia. Siapa yang kufur kita akan bunuh dia. Nah, itu kata Dzulqarnain, yang berkufur akan kita bunuh. Setelah dibunuh apakah selesai? Tidak. Jadi ketika orang yang kufur ini dibunuh, dia baru mendapatkan sedikit siksaan di dunia. Lah nanti pas di akhirat akan dikembalikan kepada Allah dan disiksa dengan siksaan yang pedih. Itu ruginya orang kafir dunia dan akhirat. Di dunia pas diperangi mati sudah menderita, masih mending kalau setelah itu selesai. Nanti pas dibangkitkan dikembalikan pada Allah masih harus disiksa lagi dengan siksaan yang pedih. Baik. Selesai perjalanan pertama, Dzulqarnain ke barat. Lanjut perjalanan yang kedua kemana? Dari ujung barat ke ujung timur. Sampai tiba di tempat matli asyamsi, tempat terbitnya matahari. Matahari terbit di mana? Timurnya mana? Sama seperti tempat tenggelamnya matahari tadi. Matli asyamsi, tempat terbitnya matahari ini juga dalam pandangan siapa? Raja Dzulqarnain. Ya, Raja Dzulqarnain sudah sampai di situ, di depannya ada samudra, nggak bisa lewat lagi. Beliau melihat matahari terbit. Oh, beliau menganggap bahwa itu adalah tempat terbitnya matahari. Nah, di situ mendapati kaum yang mereka itu tidak memiliki pelindung dari sinar matahari. Artinya apa? Mereka nggak punya rumah. Kenapa nggak punya rumah? Karena tanah di sekitar mereka itu nggak memungkinkan untuk dibangun rumah. Tanahnya sering longsor, sering ambles dan sebagainya. Sehingga mereka nggak punya rumah. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu tidak punya pakaian. Jadi kaum yang tidak punya pakaian, telanjang dan tidak punya tempat tinggal. Kalau matahari terbit, itu sinar matahari akan langsung mengenai mereka. Yang dilakukan mereka apa? Ketika matahari terbit itu panas-panasnya, karena mereka adalah berada di tempat yang paling dekat dengan matahari. Yang dilakukan adalah mereka berenang di pantai. Berendam aja sudah, untuk mengurangi panasnya matahari. Begitu matahari sudah tinggi, baru mereka keluar dari air untuk beraktivitas. Itu yang dilakukan oleh kaum ini. Terus Dzulqarnain ngapain di situ? Ya berdakwah lagi. Jadi Dzulqarnain itu kemana-mana itu tujuannya untuk berdakwah. Selesai perjalanan kedua. Lanjut perjalanan yang ketiga. Kemana? Barat sudah, timur sudah. Sekarang kemana? Di antara utara atau selatan. Itu salah satu itu. Kalau di tafsir itu dikatakan ke utara. Ya, ke utara. Tibalah Dzulqarnain baina saddaini, tiba di satu tempat yang terletak di antara dua gunung. Jadi ada satu daerah itu diapit oleh dua gunung. Lalu di situ Raja Dzulqarnain mendapati satu kaum la yakaduna yafqahuna qaula, yang mereka itu hampir-hampir tidak memahami ucapan. Jadi kalau ibu ngomong mereka nggak paham, mereka ngomong ibu nggak paham, sudah. Itu kaum yang mungkin saking terbelakangnya bahasanya itu hanya dipahami oleh sesama mereka sendiri. Ya. Nah, di situ kaum. Akhirnya kaum ini entah dengan bahasa isyarat atau dengan penerjemah meminta tolong pada Raja Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardh. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya di daerah kami itu ada kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj. Mufsiduna fil ardh, mereka itu tukang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Ya'juj Ma'juj itu siapa? Berapa orang? 2 orang. 1 Ya'juj, 2 Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu bukan 2 orang. Nah, itu kaum yang sangat banyak. Jumlahnya berapa?
banyak. Bahkan dikisahkan, diriwayatkan nanti di akhir zaman Ya'juj Ma'juj itu dibandingkan dengan jumlah manusia yang ada, bandingannya 9:1. Jadi banyak siapa? Ya'juj Ma'juj. Kaum yang sangat banyak. Dan mereka ini memang mufsiduna fil ard. Mufsid itu apa? Perusak. Bukan berbuat kerusakan tapi perusak. Beda ya. Berbuat kerusakan dengan perusak itu sama atau beda? Merusak dengan perusak itu sama atau beda? Bedanya apa? Dia merusak masjid. Dia perusak masjid. Sama enggak? Apa bedanya? Perusak orangnya. Kalau merusak, dia merusak masjid. Dia juga kelakuannya. Tapi merusak sedikit. Kata kerja. Dia mencuri uang. Dia pencuri, sama enggak? Beda. Ya kalau jenis katanya satu kata beda, satu kata kerja. Maksudnya nih Bu, kalau mencuri itu bisa jadi bukan pencuri, bisa jadi karena keadaan, karena kebutuhan, akhirnya sekali itu saja dia mencuri. Tapi kalau pencuri itu memang kerjaannya, paham ya? Ya'juj Ma'juj itu disifati oleh Allah bukan merusak tapi perusak. Jadi pekerjaan mereka memang apa? Mereka itu nanti Bu kalau keluar ketemu binatang apapun dimakan oleh mereka. Ketemu air, sungai, danau diminum sampai habis. Kalau binatang sudah habis, nggak ada binatang lagi, ketemu manusia dimakan. Iya Bu, Sumanto nggak ada apa-apa. Iya, Sumanto jebol doang. Coba. Dan ternyata kaum ini itu sudah merasakan madorot atau kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj Ma'juj. Akhirnya kaum ini ngomong sama Raja Dzulqarnain, di sini itu di belakang bukit gunung itu ada Ya'juj dan Ma'juj. Mereka itu tukang berbuat kerusakan. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mau enggak kami kasih upah? Supaya engkau mau membuatkan antara kami dengan mereka itu apa? Saddan, dinding pembatas, penghalang. Coba. Karena Ya'juj Ma'juj ini betul-betul apa? Enggak bisa dilawan. Maksudnya enggak bisa diperangi, enggak bisa. Harus dikurung. Bahkan nanti Bu, Ya'juj Ma'juj itu keluar apa enggak? Akan keluar di akhir zaman. Antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj duluan mana? Ini katanya tidak Dajjal, ini kan Ya'juj Ma'juj. Duluan mana? Yang mana ini? Selesaiin dulu. Keluar yang mana dulu? Dajjal terlebih dahulu. Ini Dajjal dulu keluar. Sampai nanti kan Nabi Isa diturunkan. Nabi Isa dan Imam Mahdi yang membunuh siapa? Dajjal. Akhirnya negeri kembali aman. Ya. Nah setelah aman baru Allah izinkan apa? Ya'juj Ma'juj untuk keluar. Nabi Isa masih ada atau tidak? Masih ada. Bahkan Nabi Isa pun tidak sanggup untuk menghadapi Ya'juj. Nabi yang membunuh Dajjal itu nggak sanggup menghadapi Ya'juj, saking banyaknya. 9:1 kan. Seperti itu. Ya, akhirnya Nabi Isa dan kaum muslimin lari kemana? Ke Bukit Tursina. Dan di situ Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menghabisi siapa? Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Allah kirimkan apa? Bukan angin, cacing, bakteri. Bakteri cacing-cacing itu, ulat-ulat itu. Dan nanti semua Ya'juj Ma'juj itu mati.
gara-gara bakteri. Di situ Allah tunjukkan kuasanya. Yang sombong, yang kuat fisiknya, ya, gitu kan, mati gara-gara cacing. Gitu. Akhirnya setiap jengkal di muka bumi ini ada bangkainya Ya'juj Ma'juj. Kemudian Allah kirimkan burung-burung yang banyak untuk memakan bangkai ini, terus sebagian dibuang ke lautan. Nah itu Ya'juj Ma'juj. Ya. Ibu nggak usah bermimpi berharap ketemu Ya'juj. Ibu, kita itu harus berterima kasih pada siapa? Ya Allah pasti, syukur. Yang menghalangi Ya'juj Ma'juj tidak sampai kepada kita itu siapa? Dzulqarnain. Jadi kalau ibu bingung mau mensyukuri apa, misalnya ibu merasa hidupnya susah, melihat nikmat Allah nggak dapat itu kan, apa ini yang bisa aku syukuri? Syukuri saja bentengnya Raja Dzulqarnain. Terima kasih ya Allah, gara-gara benteng itu apa? Aku nggak dimakan Ya'juj. Ya, kayak gitu Bu. Cara bersyukur itu begitu. Ya, kalau ibu misalnya bingung mau mensyukuri apa? Ya, betul Bu. Nanti kenapa? Karena di akhir ayat tadi, di akhir cerita ini Dzulqarnain mengatakan apa? Hadza rahmatun min rabbi. Benteng itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat untuk siapa? Rahmat untuk siapa? Untuk kaum itu saja atau seluruhnya sampai kita? Coba kalau benteng itu nggak pernah ada, mungkin ibu juga nggak pernah ada. Bapak ibu sudah dimakan oleh apa? Makanya itu juga rahmat Allah bagi kita. Karena kita dikasih rahmat, ya harus bersyukur. Tidak bersyukur kepada Allah kalau nggak bisa berterima kasih pada manusia. Alhamdulillah, terima kasih Raja Dzulqarnain. Gitu Bu. Bentengnya di mana tuh Pak? Nah, bentengnya di mana? Dia bentengnya. Ibu bener nih tanya, kok dijawab? Oke, sebelum nanti kita lanjut cerita dulu, nanti kita jawab itu. Jadi akhirnya kata Dzulqarnain apa? Ma makanni fihi rabbi khair. Raja Dzulqarnain ketika ditawari mau dibayar untuk membangun benteng, ditolak oleh Raja Dzulqarnain. Ditolak itu bukan nggak mau membangun nggak, tapi bayarnya ditolak. Nggak usah kamu bayar, wong hartaku lebih banyak. Yang Allah berikan padaku itu lebih banyak yang kalian tawarkan. Ku bangunkan, nggak usah Mbak. Itu pemimpin yang baik itu kayak gini Bu. Pemimpin yang sudah dibayar oleh negara. Kalau menjalankan tugasnya itu jangan lagi meras duit Ada petugas misalnya di kelurahan, di kabupaten, tugasnya ngurusi KTP misalnya. Kan dia dibayar kan? Iya. Nah, ada warga pengen buat KTP masih suruh apa? Bayar. Enggak boleh begitu. Lain halnya kalau itu di luar tugasnya. Minta bayaran, oh karena ini bukan tugas saya, harus ada upahnya. Silakan, enggak apa-apa. Lah wong dia dibayar memang tugasnya ngurusi KTP. Lah kok masih? Bayar. Oh enggak ada Ustaz gratis. Ya gratis tapi enggak diurus. Kan gitu kan? Gratis tapi enggak diurus. Enggak jadi-jadi ya. Contoh, ya kayak Dzulqarnain tadi Bu ya. Dan Dzulqarnain itu juga sama seperti Nabi Sulaiman. Coba, Nabi Sulaiman ketika mau mendakwai Ratu Bilqis, negeri Sabah, itu kan. Ratu Bilqis kan mau nyuap siapa? Raja Sulaiman. Bukan Dzulqarnain, Sulaiman. Mengirim banyak hadiah kan. Nah, begitu pengawal yang bawa hadiah sampai kan kaget. Ternyata lebih kaya. Kata Sulaiman apa? Makan fi rabbi khair. Harta yang Allah berikan padaku itu lebih banyak daripada yang kalian tawarkan. Kalau kalian nggak beriman, sudah kukirim pasukan yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Akhirnya takut kan, beriman masuk agama Islam. Baik, akhirnya dibangunkanlah oleh Raja Dzulqarnain dinding. Tapi Nabi Dzulqarnain minta bantuan. Bantuannya apa? Atuni zubarol hadid. Mana berikan padaku potongan-potongan besi. Jadi nanti dua gunung itu ditata potongan besi sampai setinggi gunung. Setelah potongan besinya tertumpuk ya sampai tinggi, kemudian besi itu dipanaskan. Setelah itu disiram dengan tembaga yang sudah dicairkan. Nah, jadilah benteng yang kokoh yang tidak bisa dipanjat dan tidak bisa dilubangi. Itu memang betul salah satu apa? Karunia Allah kepada Dzulqarnain.
Kalau sekarang mana ada tembok yang kayak gitu? Tembok yang nggak bisa dipanjat sama nggak bisa dilubangi. Nah, Raja Ya'juj Ma'juj setiap hari sejak benteng itu ada sampai detik ini kerjaannya apa? Berusaha melubangi dinding itu dari pagi sampai sore. Begitu matahari tenggelam mereka pulang dulu, udah lanjut besok. Nah begitu besok lanjut apa? Tutup lagi. Setiap hari begitu. Dan mereka nggak pernah menyerah. Sampai akhirnya nanti ketika Allah sudah tetapkan mereka keluar, ada salah satu di antara mereka yang mengucapkan apa? Begitu sudah sore, selesai gali kan atau melubangi, kita pulang dulu, lanjut besok insya Allah. Gara-gara insya Allah itu, akhirnya besoknya pas balik ke situ, lubangnya masih ada. Gara-gara kemarin nggak pernah ngucap insya Allah, lubangnya tertutup kembali. Gara-gara terakhir nanti ngucap insya Allah, nanti ya bukan sekarang, nanti. Ya, mudah-mudahan mereka nggak dengar kajian kita ini. Kalau dengar tahunya duluan nanti ya, bisa keluar sebelum waktunya. Jangan makanya Bu nanti kalau Ibu ketemu jangan bilang saya dikasih tahu, kalian ucapkan insya Allah, lalu bahaya nanti. Dan seperti itu ya. Nanti ketika sudah waktunya mereka keluar, dan pasti akan keluar ya. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah tiba janji Rabbku, Allah akan jadikan dinding itu apa? Dakka, hancur rata dengan tanah. Itu ketika Ya'juj Ma'juj menggali melubangi dinding itu, begitu sudah sampai sore, mereka sudah lanjut besok insya Allah. Begitu balik lubangnya masih ada, lanjut lagi sampai betul-betul bisa merobohkan dinding tersebut. Nah, setelah keluar mereka akan kembali berbuat kerusakan. Ketemu air danau diminum sampai habis, sungai habis diminum, binatang-binatang habis, manusia dimakan habis. Nah seperti itu. Nah, sampai akhirnya nanti tadi Allah akan matikan mereka, habisi mereka dengan cacing-cacing yang menggerogoti tubuh mereka. Mati semuanya sampai setiap jengkal di muka bumi ini kecuali Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis tidak bisa didatangi oleh Ya'juj. Dan juga orang-orang yang punya benteng berupa wirid atau zikir, mereka juga tidak bisa diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Gitu. Terus kembali pada pertanyaan tadi, mereka di mana? Nah, dua gunung itu menurut penjelasan para ulama. Nanti kalau Ibu mau nyari silahkan ya. Dua gunung itu katanya gunung pertama adalah gunung Armenia. Yang kedua gunung Azerbaijan. Jadi mereka terletak di antara gunung Armenia dan Azerbaijan. Di mana kedua gunung itu? Katanya di Asia Tengah. Apakah tembok Cina itu? Bukan. Ada yang berpendapat tembok besar Cina. Tapi itu pendapatnya Ibnu Ashur, seorang mufassir. Ya, ada yang berpendapat bahwa dindingnya Dzulqarnain itu adalah tembok besar Cina. Tapi kan nggak cocok. Wong terbuat dari besi sama apa? Tembaga. Sementara tembok besarnya dari apa? Batu. Manjat tembok itu juga gampang. Nah, tapi sekali lagi Bu, ya sekali lagi, kalau Allah sudah berkehendak mereka tidak bisa ke dunia luar, maka kita pun nggak bisa masuk. Iya kan? Mereka nggak bisa keluar, berarti kita nggak bisa menjangkau mereka. Sudah. Loh, kemarin ada satu jamaah yang tanya gini, Ustaz, kalau jumlah mereka kan banyak, ya kan? 9-1 kan? Terus sementara sekarang teknologi sudah canggih gitu kan? Maksud mereka nggak ketahuan sih gitu kan? Ya, saya jawab gini Bu, itu untuk menunjukkan bahwa sehebat apapun teknologi akan tunduk di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah bersyukur lah, malah nggak ketahuan, sudah baik nggak ketahuan malah dicari, itu kan kurang kerjaan Bu. Lah nanti malah ada inisiatif, Dajjal di mana ya? Ayo kita lepaskan sebelum waktunya, itu mana repot. Jadi sudah bagus ya. Nah, biar tambah iman itu ya. Nggak bisa. Kalau kita mereka dikurung nggak bisa keluar, berarti ya kita nggak bisa masuk. Sampai nanti batas waktu ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru mereka akan
Tapi ya semoga saja kita tidak berjumpa dengan. Artinya semoga kita mati duluan sebelum mereka. Amin ya sama. Baik. Sampai di sini untuk kajian pada malam hari ini, kisah tentang Raja Dzulqarnain dan juga Ya'juj Ma'juj. Semoga bisa menambah keimanan kita dan juga bisa memotivasi kita agar kita bisa beramal sebagaimana Dzulqarnain juga beramal. Beliau itu berdakwah menyebarkan agama Allah itu dari ujung barat ke ujung timur. Nah kita ke tetangga aja nggak mau. Coba kita jalan ke masjid aja berat. Padahal Dzulqarnain dari ujung timur ke ujung barat. Itu harusnya menjadi motivasi bagi. Wallahu a'lam. Nah, sampai sini sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan silakan. Dari sebelah mana? Jangan ditanya tinggal di mana. Sebelah kiri? Boleh nak? Oh ya. Ya boleh. Ke Turki. Lebih utama mana ya Pak? Dari Perbanyak baca istighfar atau selawat ya? Lebih utama mana? Perbanyak istighfar atau sholawat. Jadi kalau pertanyaannya suruh milih ya, padahal sebenarnya kan nggak perlu milih kan? Bisa istighfar, bisa sholawat. Ya, Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa kan sebenarnya. Jadi ini dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Seakan-akan kalau kita istighfar nggak bisa sholawat, atau kalau kita sholawat nggak bisa istighfar. Tapi kalau misalnya tetap harus memilih, misalnya ya antar istighfar atau sholawat, lebih utama mana? Lebih utama sholawat. Kenapa? Kalau ibu istighfar, ibu memohon ampun kepada Allah dengan lisan ibu. Sementara lisan ibu masih sering gibah, ya kan? Nah, terkadang yang masuk ke perut juga ada yang syubhat, ada yang haram kadang-kadang gitu kan. Nah, terus gimana mau dijabah gitu kan? Sementara kalau kita sholawat, ketika kita sholawat sekali, Allah balas apa? 10 kali langsung. Ibu istighfar sekali ya sekali kan? Astagfirullahaladzim 1 kali. Tapi kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, Allah langsung balas 10 kali. Gitu. Jadi kalau pilihannya betul-betul harus milih Bu, istighfar atau sholawat? Sholawat. Tapi kalau nggak harus milih ya dua-duanya baik. Itu ya. Barang itu. Ada lagi? Sebelah sana? Iya. Tadi dibicarakan bahwa orang-orang yang terlindung sama Allah dari dia nanti saja orang-orang yang memperbanyak Dikit. bisa kasih contoh atau ada riwayatnya Wiridnya. wiridnya dan riwayatnya itu dijelaskan. Oke, bisa. Mau amalannya Bu? Mau amalan juga yang mau terlindung dari Ya'juj Ma'juj. Termasuk Dajjal juga. Kalau Dajjal apa wiridnya? Kalau Dajjal wiridnya apa? Surat Al-Kahfi. Apa enggak surat Al-Kahfi? Apa? 10 ayat. Bagus lah. 10 ayat. Nah, itu wiridnya kalau Dajjal. Nah, kalau riwayatnya nanti Ibu baca ada kitab judulnya Hasyiatus Shawi. Itu adalah hasyiah dari tafsir Jalalain karya Imam As-Shawi. Nah, ketika menjelaskan tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti dalam catatan kakinya bawahnya ada keterangan dan tidak sampai Ya'juj Ma'juj itu tidak akan mencapai orang-orang yang yatahassanu biwirdin, yang menjaga dirinya, membentengi dirinya dengan wirid atau zikrin atau zikir. Ya, jadi kalau ibu zikirnya sudah betul-betul sampai pada puncaknya, punya wirid yang betul-betul sampai pada puncaknya, maka itu bisa mencegah, melindungi diri dari apa? Ya'juj dan Ma'juj. Nanti Bu beli kitabnya kalau memang mau nyari riwayatnya tadi. Hasyiatus Shawi itu 4 jilid standarnya. Saya punyanya 4 jilid. Nah, itu nanti di jilid yang
3, jilid yang ketiga. Halamannya saya nggak hafal. Nah, gitu. Itu riwayatnya di situ ya. Gitu. Terus zikirnya apa? Beliau tidak menyebutkan zikirnya apa. Ya zikir secara umum. Yang penting zikir di situ bukan hanya sekedar menyebut dengan lisan. Jadi ada zikir yang sekedar menyebut, Bu. Ibu zikir, misalnya subhanallah. Lisannya basah dengan zikir, tetapi hati lalai, pikiran lalai. Bagus atau tidak? Bagus. Daripada tidak. Jadi kalau bagus tidak itu harus ada pembandingnya, Bu. Itu masih mending loh daripada sudah lisannya ghibah, hati pikiran lalai. Masih mending sini zikir meskipun hati lalai, pikiran lalai. Itu level zikir yang paling rendah. Ya. Ibu kelihatannya astagfirullahaladzim tapi hati kemana, pikiran kemana. Nah kemudian level di atasnya zikir itu artinya mengingat. Ibu nyebut nama Allah ya pikiran ingat Allah, hati ingat Allah. Itu mengingat. Level yang ketiga di atasnya menghadirkan dan merasakan. Tuh, ibu kalau nyebut nama Allah itu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar hatinya mungkin ya. Sampai nangis, sampai jatuh pingsan. Nah, itu zikir yang merasakan. Zikir yang paling puncak itu apa? Kalau zikir yang paling rendah apa? Menyebut. Pokoknya penting lisan basah, nyebut. Hati kemana, pikiran kemana nggak tahu. Yang kedua apa? Mengingat. Ibu lisannya zikir ya pikiran ingat Allah, hati ingat Allah. Yang ketiga apa? Menghadirkan, merasakan. Ya kalau membaca ayat-ayat neraka seakan-akan neraka di hadapan kita sampai nangis misalnya. Itu merasakan. Yang paling tinggi apa? Melupakan. Melupakan selain yang disebut, yang disebut. Dan itu yang paling berat. Kalau mengingat Allah yang diingat berapa? Ibu mengingat Allah yang diingat berapa? Allah banyak. Allah satu kan, ahad kan. Kalau kita mengingat Allah kita hanya menyebut mengingat satu zat, satu saja kan. Tapi kalau melupakan yang dilupakan berapa? Ya selain Allah jumlahnya tidak terbatas. Maka itu level zikir yang paling berat. Ketika ibu zikir sudah nggak ingat apapun kecuali Allah. Kalau ibu mengingat kan ibu masih ingat Allah, tapi hutang juga masih ingat kan? Nah, kasihnya di situ. Nah, level zikir yang paling tinggi adalah ketika ibu zikir nggak ingat apapun kecuali. Kalau levelnya sahabat itu sampai gini Bu, pas sholat zikir tangannya diamputasi nggak kerasa, badannya kena panah nggak kerasa. Itu udah level zikir yang paling tinggi. Sudah pas ngadep Allah ya hanya Allah. Mau ada ini dan itu, mau tangannya kan kalau dulu orang-orang hebat zaman dulu kan gitu. Pas tangannya terluka harus dipotong. Apa solusinya? Biar aku sholat terlebih. Potong tanganku ketika aku sholat. Sudah. Kalau sudah sholat sudah nggak inget kalau tangannya sakit, nggak inget kalau dipotong. Orang zaman dahulu. Sekarang udah sekarang pas sholat ingat semua. Nah, ya, awalnya agak ingat utang gara-gara sholat ya kan? Gitu Bu ya? Maaf, Dokter tanya lagi. Ya, boleh. Apakah tanda-tanda puncaknya zikir itu kita ingatnya hanya kepada Allah satu aja? Jadi apa? Kita tidak terasa sewaktu tubuh kita bergerak atau apa gitu gimana? Ibu tanya teknisnya gimana gitu? Iya. Yang ditanya juga belum tahu. Yang ditanya itu juga belum merasakan level zikir yang seperti itu. Ya saya sholat dikit nyamuk aja masih kerasa kok. Coba. Terus ibu tanya gimana? Saya jawabnya gimana? Makanya level kita zikir itu gini. Ya ibu nggak masalah. Yang penting paling tidak ibu berada di level yang pertama tadi. Udah apapun keadaan ibu, mau inget atau nggak inget, yang penting mulut lisan tuh basah menyebut nama Allah. Nanti kalau pas ingat yo, jadi naik level kedua. Ingat. Syukur-syukur nanti sesekali bisa merasakan kehadiran Allah. Ataupun level tertinggi itu kalau Allah kasih nanti kita akan merasakan. Kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, ya. Karena memang itu makom yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang-orang pilihan. Nah, yang ditanya ini belum
sampai di level itu. Gitu. Gitu ya, Bu ya? Ya. Tentang apa kitab Maulid ya. Ya. Kalau di Jawa itu kan ada kitab Al-Bajandi, At-Tiba, mungkin Stimburat. Nah selama ini kita ini belajar untuk mulai mau istiqomahkan. Apakah itu harus menyertakan atau mengirim doa terlebih dulu sang pengarang kitabnya itu? Mengirim doa kepada pengarang. Ya adabnya begitu. Adabnya adalah ketika ibu mengkaji satu kitab, ibu bacakan, ibu doakan dulu mu'alif. Mu'alif itu pengarang kitab tersebut. Itu juga diantara wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan. Ibu dapat manfaat dari kitab itu kan? Ya maksud nggak mendoakan yang nulis kitab. Maka biasanya kalau para kiai, para habaib sebelum baca Barzanji kan biasanya baca Al-Fatihah dikirimkan untuk mereka. Syekh Al-Barzanji Al-Fatihah, misalnya begitu kan? Ada yang tulis. Silakan ibu yang mau mendawamkan, mau istiqomah misalnya baca ya Rotib Al-Barzanji atau Adiba ataupun yang lain misalnya. Sibtudurar ada ya. Ataupun kalau yang Burdah juga. Kalau saya itu paling senang Burdah. Kalau saya itu paling senang Burdah. Enggak tahu ya, pokoknya kalau isi itu pujian-pujian pada Nabi itu saya paling senang. Walaupun saya nggak hafal ya, tapi saya senang ya. Sering mendengarkan. Yang itu loh, yang ya Rabb Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nanti ada huwal habibul ladzi turja syafaat dan seterusnya. Gitu Bu ya. Jadi adabnya ya ibu kan baca Al-Fatihah dulu ya, diniatkan untuk siapa? Mu'allif ataupun pengarang dari apa yang ibu baca. Gitu. Terima kasih. Ya makanya kalau Cukup ya Ibu? Cukup ya. Ustaz sebelum itu mohon tutup berdoa. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua belajar dari motivasi dan belajar dunia lain, dan semoga kita semua dikeluarkan dari kaum yang jujur maju. Amin amin. Alhamdulillah. Demikian acara dan acara sudah kita lalui dengan segala doa dan harapan. Semoga kita semua dikabulkan